Kartika menjerit dengan hati penuh kengerian ketika ia merasa betapa tubuhnya makin amblas. Agaknya kakinya disedot dan ditarik sesuatu. Berdiri bulu kuduknya karena timbul dugaannya bahwa serigala itu telah menjadi setan dan kini setan penasaran itu menarik kedua kakinya ke bawah. Dia tidak tahu bahwa tempat itu memang paling berbahaya daripada daerah lain di pulau itu. Ancaman bahaya lain tampak di depan mata. Sedikitnya orang dapat menjaga diri, akan tetapi bahaya pasir ini tidak tampak. Kelihatan tenang dan aman, akan tetapi sekali orang terperosot ke dalamnya, pasir di bawah yang bergerak itu akan menyedut tubuh sampai terbenam di dalamnya dan tentu saja akan mati. Karena panik dan tubuhnya menegang, Kartika terhisap makin dalam. Kini dia terbenam sampai ke dada. Tiba-tiba terdengar suara buir dan sinar hitam menyambar. Tahu-tahu dada dan kedua lengannya telah terbelit sehelai tali warna hitam dan tubuhnya ditarik keluar dari pasir. Dia menengok dan melihat wanita cantik bermuka putih. Majikan Pulau Dedemit telah berdiri kurang lebih 10 meter di sebelah kanannya dan sedang menggunakan tali warna hitam untuk membetotnya. Sebentar saja tubuhnya sudah tertarik keluar dan diseret sampai ke depan kaki wanita itu yang melepaskan libatan tali selendangnya. Kartika merangkak bangun sambil terengah-engah. Kemudian ia berdiri di depan wanita itu yang menggulung talinya dan melibatkan di pinggangnya yang ramping sambil memandang kepadanya. Aku mengerti sekarang, Kartika berkata marah, kiranya engkau tidak sebaik yang kuduga. Engkau sengaja membebaskan aku karena yakin bahwa aku tidak akan dapat pergi dari pulau setan ini. Engkau sengaja mempermainkan aku. Sudah puaskah engkau sekarang? Jangankan engkau, biar ayahmu sekalipun belum tentu dapat memasuki dan keluar dari pulau ini. Aku membebaskan engkau karena tahu bahwa lari dari sini tidak mungkin. Masih banyak lagi bahaya-bahaya yang lebih hebat daripada yang kau lihat tadi. Ada rawa-rawa yang mengeluarkan uap beracun. Binatang-binatang mulai dari sebesar harimau sampai sekecil semut yang gigitannya mengandung bisa maut, tanah-tanah yang dapat merekah dan mengubur manusia hidup-hidup. Ini adalah Pulau Dedemit tahu? Kau kutahan di sini untuk melihat apakah ayahmu akan mampu merampasmu kembali. Kartika bergidik, kemudian berkurang kemarahannya terhadap wanita itu dalam rimba putih, rimba hitam dan telaga hijau. Tidaklah aneh kalau seorang tokoh menggunakan siasat memancing datangnya lawan dengan penculikan seperti yang dilakukan atas dirinya. Betapapun juga, ia harus mengaku bahwa dia tidak menerima perlakuan yang tidak baik. Sungguh mengherankan, jika Pulau Dedemit ini begini berbahaya melebihi gambaran neraka sendiri. Mengapa kalian suka menjadi penghuni di sini? Tanyanya sambil memandang wajah jelita yang berwarna putih itu. Diam-diam menduga-duga apakah warna pada muka mereka itu disebabkan oleh keadaan pulau yang amat mengerikan ini. Engkau takkan mengerti, marilah kita pulang, engkau tentu lelah dan amat lapar bukan? Kartika mengerutkan keningnya, lelah dan lapar tidak penting, yang penting, kapan engkau hendak membebaskan aku dari pulau jahanam ini? Engkau anak baik, berani dan patut menjadi puteri pendekar ubanan, pendekar tongkat naga puspa. Kartika memotong, wanita aneh itu tersenyum. Baiklah pendekar tongkat naga puspa, kapan engkau bebas? Tergantung dari ayahmu. Kalau dia tidak berhasil merampasmu kembali, aku akan senang sekali kalau engkau menjadi muridku, menjadi teman putraku. Aku tidak sudi. Terutama sekali tidak sudi menjadi teman anakmu yang kurang ajar itu. Sejenak wanita itu mengerutkan alisnya dan sepasang mata yang lebar itu mengeluarkan sinar berapi. Tidak lama ia dapat menguasai kemarahannya. Dia nakal dan manja, tapi tidak kurang ajar. Marilah. Kartika merasa kecewa bahwa dia tidak berhasil membuat marah wanita aneh ini dan tanpa menjawab ia, lalu mengikuti wanita itu pergi dari situ. Sungguh amat mengherankan, wanita itu mengambil jalan membelak-belok tidak karuan. Akan tetapi sebentar saja mereka telah tiba di depan gedung besar seperti istana yang temboknya bercat hitam itu. Anak laki-laki bernama Panji itu datang berlari-lari menyambut mereka dan begitu melihat Kartika, ia tertawa dan mengejek. Ahal, engkau datang lagi? Tadinya kusangka engkau akan dapat keluar dari pulau ini. Panji, mulai sekarang engkau tidak boleh bersikap kurang ajar dan mengganggu Kartika, dia tawanan kita. Akan tetapi juga tamu terhormat, kau ajak dia bermain-main dengan baik, tapi tidak boleh kau ganggu. Kalau sampai engkau mengganggunya dan dia menghajarmu, ibu tidak akan membelamu. Panji membelalakan matanya,
memandang ibunya seperti orang kaget dan heran, karena selamanya ibunya tidak pernah menegurnya dengan kata-kata keras. Kemudian wajahnya menjadi muram dan kecewa, mulutnya merengut, tetapi dia mengangguk dan bibirnya menjawab lirik, "Baik Bu." Di dalam hatinya, diam-diam Kartika merasa puas, "Rasakan kau sekarang," pikirnya. Akan tetapi, karena dia merasa tidak enak hati terhadap wanita itu, dia diam saja dan tidak membantah ketika diajak makan. Melihat keadaan di pulau yang menyeramkan itu, Kartika tadinya tidak mengharapkan makanan yang baik, akan tetapi betapa heran dia dan juga girang hatinya ketika menghadapi meja, dia melihat hidangan yang serba lezat dan mahal. Baru masakan ikan udang dan kepiting, serta penghuni laut lainnya saja sudah ada belasan macam. Belum daging binatang darat dan sayur mayur yang serba lengkap, benar-benar seperti hidangan dalam istana raja. Karena perutnya lapar, dan wataknya bebas tidak malu-malu, Kartika tanpa sungkan makan hidangan yang disukainya. Diam-diam memuji, karena selain serba lengkap, juga masakannya amat enak, tidak kalah oleh masakan di Pulau Naga Salju. Sudah 1 minggu Kartika tinggal di Pulau Dedemit, dia mendapat perlakuan yang baik. Mendapat kamar di sebelah kiri kamar ketuanya sendiri dengan pintu tembusan. Panji tinggal di kamar sebelah kanan. Agaknya ketua Pulau Dedemit itu hendak mengawasi sendiri kepada Kartika, siap untuk mempertahankan apabila jambu nada datang. Namun Kartika mendapat kebebasan penuh, hanya kemana dia pergi, perlu ada yang diam-diam mengawasinya, terutama tokoh-tokoh muka kuning yang kedudukannya sudah tinggi. Mentaati perintah ibunya, kini Panji tidak lagi suka mengganggunya. Bahkan setelah kenal, anak laki-laki ini merupakan teman yang cukup menyenangkan. Otaknya cerdas sekali dan Kartika mendapat banyak keterangan mengenai pulau mengerikan itu dari Panji. Di pulau itu, terdapat sekawanan burung Raja Wali yang dijinakkan. Jumlahnya ada 9 ekor. Burung-burung itu dilatih sedemikian rupa, sehingga hanya mentaati perintah wanita majikan pulau, putranya, dan 4 orang tokoh muka kuning saja, terhadap perintah lain orang. Burung-burung ini tidak peduli, apalagi terhadap perintah Kartika yang mereka anggap sebagai musuh. Maka lenyaplah harapan Kartika untuk dapat melarikan diri dengan bantuan seekor di antara burung-burung itu. Demikian terlatih burung-burung itu, sehingga mereka tidak mau menerima makanan yang diberikan Kartika. Pulau itu berpenghuni kurang lebih 50 orang, selain Panji, ada pula belasan orang anak-anak laki perempuan, akan tetapi karena mereka itu adalah anak-anak dari para anak buah pulau. Tentu saja mereka takut mendekati Panji yang di situ seolah-olah menjadi semacam pangeran. Betapapun juga, ada beberapa orang di antara mereka yang menjadi teman Panji dan kini sudah berkenalan pula dengan Kartika. Semua orang di sini mengecat mukanya. Mengapa engkau dan anak-anak itu tidak? Pada suatu hari Kartika bertanya kepada Panji, mengecat muka. Betapa bodoh anggapan itu. Warna-warna pada muka penghuni Pulau Dedemit menjadi tanda akan kedudukan mereka, karena warna itu timbul setelah tenaga dalam mereka meningkat tinggi. Makin terang warnanya, makin tinggi ilmu kepandaian dan kedudukan mereka. Kalau begitu, ibumu yang mempunyai warna putih merupakan orang yang paling pandai? Tentu saja. Tidak ada yang dapat menandingi ibu. Kemudian menyusul para tokoh bermuka kuning dan merah muda, hijau pupus dan selanjutnya. Makin gelap warna mukanya, makin rendah kedudukannya. Yang tinggal di pulau ini adalah anggota yang sudah memiliki kepandaian, sudah melatih ilmu tenaga dalam yang khas, sehingga ada warna timbul di mukanya. Masih ada puluhan anggota paling rendah yang belum berhasil memiliki tenaga dalam, sehingga mukanya berwarna. Dan mereka itu belum boleh tinggal di pulau, melainkan di sekitar Pulau Dedemit, yaitu di pulau-pulau kecil, dan sewaktu-waktu kalau tenaga mereka dibutuhkan, baru mereka dipanggil. Yang berhasil, mula-mula mukanya hitam, lalu merah, dan selanjutnya, jangan kau memandang rendah. Warna-warna itu menandakan bahwa kami telah memiliki tenaga dalam khas Pulau Dedemit yang amat lihai. Dan engkau sendiri, mengapa belum memiliki warna pada mukamu? Panji mengerutkan alisnya. Sebelum berusia 15 tahun, anak-anak tidak boleh mempelajari tenaga dalam itu, bisa membahayakan nyawanya. Tenaga dalam itu dilatih dengan minum racun-racun dahsyat setiap hari. Tentu saja anak-anak dari mereka yang sudah berwarna mukanya boleh tinggal di sini. Kartika teringat akan segala macam binatang dan tumbuhan beracun di pulau ini, dan dia bergidik. Ia maklum bahwa memang penghuni Pulau Dedemit memiliki ilmu kepandaian tinggi dan mendengar cara berlatih tenaga dalam sambil minum racun itu.
Dia dapat membayangkan betapa hebat ilmu mereka, akan tetapi dia masih merasa yakin bahwa ayahnya akan mampu menandingi mereka semua, bahkan si wanita muka putih Ibu Panji. Kenapa begitu jahat, memaksa orang-orang di gunung mengumpulkan obat-obat setiap purnama? Kau tahu juga, tentu saja, kalau tidak masa aku menyerangmu. Aku telah menyelidiki secara diam-diam di punggung Garudaku dan menyaksikan kesibukan mereka, melihat pula betapa di antara mereka ada yang membunuh diri karena tidak dapat mengumpulkan akar dan daun obat secukupnya. Mengapa kau begitu jahat? Itu adalah perintah ibuku. Mereka itu terlalu sombong, tidak mau mengalah bahkan melukai anggota kami yang mencari obat. Kami amat membutuhkan akar-akar dan daun-daun obat itu. Engkau melihat sendiri keadaan di pulau ini, banyak racun yang berbahaya mengancam kami. Bahkan hawa yang kami hisap setiap saat telah keracunan, tanpa obat-obat yang tepat untuk memusnahkan racun. Bagaimana kami bisa hidup? Kartika mengangguk-angguk. Kini dia mengerti dan tidak bisa menyalahkan mereka. Gadis cilik yang hidup di Pulau Naga Salju ini pun mengerti akan kebenaran yang dipergunakan sebagai hak yang lebih kuat untuk hidup, kalau perlu dengan menekan atau membunuh yang lemah. Hukum rimba berlaku di tempat-tempat yang berbahaya, di mana makhluk harus menjaga diri sendiri dari bahaya-bahaya yang mengancam dan di mana satu-satunya yang dibutuhkan hanya kekuatan dan kemenangan. Keadaan seperti itu memaksa manusia mengandalkan kekuatan untuk hidup, dan hal ini menjadi kebiasaan membentuk watak para pendekar. Sementara di tempat lain, setelah menumpahkan rindu pada Sekar di dalam gua itu selama beberapa hari, Jambu Nada dan Sekar secara tidak resmi telah menjalin hubungan suami istri di dalam sana. Kemudian Jambu Nada membawa Sekar ke Pulau Kencana Lokapala. Di sana Jambu Nada jelas bertemu dengan Kamakanaka ayang besarnya, dan terutama Arya Kamandanu ayahnya. Hubungan mereka berdua diutarakan Jambu Nada pada Kamakanaka dan Atya Kamandanu. Kedua tetua itu memaklumi Jambu Nada dan Sekar yang kasmaran. Dengan restu Arya Kamandanu, Jambu Nada kembali ke Pulau Nada Salju, meninggalkan Sekar untuk dibimbing kembali oleh Kanuragan Tatanan Tinggi oleh Arya Kamandanu gurunya. Memang dari 6 murid Arya Kamandanu, Sekar murid yang paling dimanja Arya Kamandanu. Melihat ayahnya senang dan bahagia dengan adanya Sekar di Pulau Kencana Lokapala, maka Jambu Nada memutuskan untuk kembali ke Pulau Naga Salju sebelum kembali mencari Kartika Puteri Tunggal Kusumawardhani. Ketika Jambu Nada meloncat turun dari burung Garudanya di depan istana Naga Salju, 3 orang pembantu utamanya yang menyambut memandang dengan penuh perhatian, terutama sekali Ganita yang menjadi kepala pengurus bagian dalam, seorang wanita muda yang cantik jelita, memandang wajah Jambu Nada dengan mengerutkan alisnya yang hitam kecil dan panjang. Dia melihat sesuatu pada wajah yang menjadi pujaan hatinya. Dia tahu bahwa pendekar yang dikaguminya itu menderita tekanan batin yang hebat sekali. Biarpun pendekar itu dapat menutupinya di dalam hati, sehingga tidak tampak sedikit pun ketegangan urat syarafnya. Akan tetapi wajah yang tampan itu terselubung kemurungan. Sangaje, wakil bagian luar Pulau Naga Salju yang bertubuh gemuk, berusia 50 tahun itu pun mengerti bahwa majikannya sedang berduka. Demikian pula Kawesi, adiknya yang kurus. Namun pandangan mereka tidak setajam Ganita yang lebih menggunakan perasaan hatinya. Kami mohon maaf kepada majikan bahwa kami tidak berhasil mencari Nona. Apakah majikan juga tidak berhasil? Sangaji melapor dan sekaligus bertanya, sungguh pun dia sudah menduga bahwa kemurungan wajah majikannya itu tentu karena Kartika tak berhasil ditemukan. Jambu Nada menggelengkan kepalanya dan diam-diam ia terkejut melihat pandang mata Ganita yang tajam menyelidik. Tentu wajahnya telah membayangkan perasaan hatinya yang terhimpit, pikirnya. Bocah itu benar-benar membuat repot banyak orang. Aku tidak berhasil menemukannya. Sampai jauh aku menjelajah, tanpa hasil, biarlah kita menunggu saja di pulau. Kalau dia sudah bosan merantau tentu akan pulang juga. Sambil berkata demikian, Jambu Nada lalu melangkah masuk ke dalam istana Naga Salju yang kuno namun kini bersih itu, diikuti oleh Ganita, yang sejak tadi hanya menyambut kedatangan Jambu Nada dengan pandang matanya yang bening. Kusediakan makan. Jambu Nada menggeleng, aku tidak lapar, ingin beristirahat. Kamar sudah kusuruh bersihkan setiap hari, atau perlu disediakan minum? Minum apakah? Tidak usah repot Dinda, dan terima kasih atas kebaikanmu. Aku hanya ingin menyendiri. Jambu Nada lalu menjatuhkan diri di atas sebuah kursi dan menyandarkan tongkatnya di meja. Ganita tetap berdiri memandang. Kedua tangan tergantung seperti orang lemas.
wajahnya penuh kekhawatiran, karena sampai lama wanita itu masih berdiri tanpa bergerak. Jambu Nada mengangkat muka memandang. Dua pasang mata bertemu, dan Jambu Nada menunduk kembali. Dinda, maaf, kau tinggalkan aku ingin menyendiri, katanya. Wanita yang usianya sebaya, hanya lebih muda 1 tahun dari majikan Pulau Naga Salju itu, menahan napas menekan hati yang perih. Baiklah kakang, ia membalikkan tubuh, dan melangkah pergi dengan muka menunduk. Dinda, Jambu Nada menyadari akan sikapnya. Dia tahu betapa pembantunya ini, selain amat setia, juga memujanya seperti dewa, bahkan kadang-kadang ada sinar mata memancar keluar dari sepasang mata yang membuat dia khawatir, karena sinar mata itu jelas membayangkan sinar kasih sayang amat mendalam. Ia menyesal telah bersikap sedingin itu setelah orang menyambutnya demikian ramah dan penuh perhatian. Dengan gerakan cepat, gadis itu memutar tubuh, kakang ada apakah? Jambu Nada tersenyum minta maaf, dan mulutnya terkata, aku memang tidak lapar, akan tetapi akan segarlah, kalau kau suka mengambilkan secawan air dingin dari sumber. Wajah yang manis itu berseri gembira, baik kakang, segera kuambilkan. Dan kini tubuh perempuan itu tidak melangkah perlahan dengan muka menunduk lagi, melainkan berkelebat dan lenyap laksana menghilang saja. Jambu Nada tersenyum seorang diri, perempuan. Sungguh lebih mudah mengukur dalamnya lautan daripada mengukur dalamnya hati perempuan. Maka melamunlah Jambu Nada. Berkelebatnya bayangan menyadarkannya dari lamunan, dan Ganita telah berdiri di depannya, membawa sebuah cawan kosong dan seguci air segar, yang baru diambilnya dari sumber air di atas pegunungan pulau itu. Diam-diam Jambu Nada memuji. Ilmu kepandaian Ganita telah meningkat dengan hebat dan kini dapat dipercaya menjadi orang kedua di Pulau Naga Salju, jauh melampaui kepandaian Sang Aji sendiri. Ia memandang wajah itu, dan diam-diam tersenyum di hatinya. Gadis itu telah mengambil air dari gunung yang cukup jauh, bahkan telah mencuci muka, bersisir, dalam waktu yang amat cepat. Jambu Nada menerima air di cawan yang dituangkan oleh Ganita, lalu meminumnya, segar dingin, terasa sampai ke perutnya. Terima kasih Dinda. Tambah lagi kakang. Cukup Dinda letakkan saja di meja, nanti kuambil sendiri. Sejenak Ganita ragu, kemudian ia memberanikan diri, mengangkat muka memandang wajah yang bayangannya sudah terukir di hatinya itu. Kakang, dalam kepergian kakang mencari Kartika, apakah kakang berjumpa dengan kenalan lama? Jambu Nada membalas pandangan itu dengan sinar mata penuh selidik. Dinda, mengapa engkau menduga demikian? Ganita menarik napas panjang lalu berkata, semenjak saya berada di sini, saya melihat kakang hidup tenang dan tenteram seperti permukaan laut yang tidak tersentuh angin. Akan tetapi sekarang laut itu bergelombang dan digelapkan awan. Apalagi yang menimbulkan hal itu kecuali pertemuan dengan kenalan lama dan dipaksa mengenang peristiwa-peristiwa lalu. Jambu Nada menghela napas, ayah, dugaanmu memang benar Dinda, sekali berkunjung ke dunia ramai. Banyak persoalan tidak menyenangkan hati terdengar, namun ada juga yang menyenangkan meskipun akhirnya harus kembali ke sini. Akan tetapi sudahlah, aku akan beristirahat dan akan mencoba melupakan semua yang buruk itu. Yang terpenting adalah soal perginya Kartika. Harap Dinda suka meninggalkan aku sendiri. Baiklah kakang.